saya mengikut Tuhan karena saya ingin sampai ke surga. Kita hanya berfokus kepada tempat itu. Kita menginginkan hidup yang kekal. Dia hanya melihat yang penting saya masuk surga, yang penting saya percaya, saya beriman, maka saya akan masuk surga. Belajar itu adalah sepanjang masa, bukan hanya tujuan semata. Yang penting saya udah doa sama Tuhan supaya dapat mobil. Tinggal dalam naungan Tuhan, bukan tekanan. Itulah sebenarnya yang diinginkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Jadi saya membagi menjadi 4 hal. Mungkin Bapak Ibu ada lagi, tetapi saya membagi menjadi 4 hal. Yaitu kekeliruan umum itu yang pertama adalah fokus berlebihan kepada tujuan surga. Banyak orang Kristen yang mengatakan bahwa saya mengikut Tuhan karena saya ingin sampai ke surga. Nah, itu tidak menjadi permasalahan sebenarnya. Tetapi ketika fokus itu selalu berlebihan dan kita hanya fokus kepada tempat ya, kita hanya berfokus kepada tempat itu, kita menginginkan hidup yang kekal. Tetapi kita sebenarnya tidak berfokus kepada yang menjadikan tempat itu, ya kan? Kita hanya berfokus sehingga hal ini menyebabkan bahwa fokus terhadap surga itu atau penyembahan itu hanya sebagai batu pijakan, bukan sebagai lagi meninggikan nama Tuhan. Lalu yang kedua, penderitaan sama dengan ketiadaan Tuhan. Banyak orang di luar sana berpikir bahwa ketika dia menderita, ketika hidupnya itu tidak mulus, ketika hidupnya itu tidak sesuai dengan keinginannya, maka dia menganggap Tuhan itu gak ada. Dia berpikir bahwa hidup itu ketika Tuhan ada, maka hidup saya harus enak, harus mulus, harus sesuai dengan yang saya inginkan. Maka saya baru mengakui bahwa Tuhan itu ada. Sementara dia tidak mengetahui maksud Tuhan di balik itu. Ini salah satu kekeliruan bagi halayak orang Kristen. Lalu yang ketiga, hidup adalah kompetisi. Nah, kompetisi yang dimaksud adalah ketika seseorang itu rajin pelayanan, dia mungkin rajin ibadah, tetapi fokusnya itu bukan untuk menyenangkan Tuhan. Fokusnya itu, saya harus cepat-cepat, saya harus buru-buru nih, supaya nanti Tuhan mengenal saya dan saya bisa masuk surga. Akhirnya tujuannya dan motivasinya itu lagi. Ketika berkompetisi mungkin ada sikut-sikutan di sana. Ketika hidup adalah kompetisi, maka kita akan bersaing, kita akan sikut-sikutan dengan teman pelayan, dengan teman-teman kita setiap harinya. Dan mungkin yang lebih parahnya adalah kita merasa paling benar di antara mereka semua. Disinilah kekeliruan tersebut. Lalu yang terakhir itu adalah menyembah dalam instrumen mencapai surga. Nah, penyembahan yang kita lakukan itu bukan lagi untuk meninggikan nama Tuhan, tetapi sebagai sebuah alat untuk mencapai surga tersebut. Nah, penyembahan yang harusnya dilakukan hanya untuk menyenangkan Tuhan, meninggikan nama Tuhan karena Dia adalah pencipta kita, karena Dia telah mengorbankan dirinya di kayu salib, menembus umatnya di kayu salib, menembus umat-umatnya yang berdosa dengan cambukan, dengan disalib, merasakan sakit yang begitu luar biasa. Tetapi kita memakai penyembahan itu sebagai instrumen hanya untuk mencapai surga. Kita tidak melihat Tuhan itu, bagaimana pengorbanan Tuhan, bagaimana Tuhan itu hidup dalam kehidupan kita. Nah, yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah mengapa manusia itu sulit menikmati perjalanan? Ya. Nah, instant bias. Yang pertama itu instant bias. Dalam kehidupan kita di era digital ini, kita sudah sangat mudah dan sangat cepat untuk mendapatkan informasi. Sehingga ini menyebabkan yang namanya itu instant bias atau kebiasaan yang instan. Kita mau yang instan dan cepat, ya kan? Nah, itu juga berdampak kepada kehidupan orang Kristen. Instant bias ini orang Kristen maunya, Tuhan, saya mau dong cepat-cepat masuk surga, saya mau dong bisa cepat untuk ke surga, gitu kan? Dia pengen cepat-cepat gitu, tapi dia tidak mau kontribusi dengan rencana Tuhan. Dia ingin mendapatkan hal yang instan. Lalu yang kedua, suka mengontrol jalur yang ditentukan Tuhan. Nah, kenapa suka mengontrol? Karena jalur yang ditentukan Tuhan itu tidak sesuai dengan dirinya.
ketika Tuhan mengatakan kamu harus lewat sini, kamu tidak boleh melakukan ini, kamu tidak boleh untuk lewat situ, kamu tidak boleh untuk mabuk-mabuk, ya. Tapi kan enak, udahlah Tuhan, bisa kali kita nego, ya. Nah, lalu yang ketiga, Tuhan sebagai partner, negosiasi. Jadi Tuhan itu bukan lagi sebagai pemimpin kita. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Tuhan itu kan sang punya surga, yang mempunyai surga. Tetapi ketika kita hidup dan menikmati perjalanan tersebut, maka Tuhan itu sebagai partner negosiasi, ya kan? Yang seharusnya Tuhan itu adalah pemimpin hidup kita, yang mengarahkan setiap arah hidup kita. Makanya di ayat Mazmur 16 ayat 11 itu Tuhan memberitahukan jalan kehidupan. Artinya dia sebagai mentor kita, bukan kita yang ngatur, bukan kita yang beritahu Tuhan, bukan kita yang bernego sama Tuhan. Tuhan bisa kali tipis-tipis mah, bisa kali ini 1-2 teguk mah bisa kali, bisa kali ini kita korupsi dikit-dikit, bisa kali ini kita ngelawan orang tua, ya. Menjadi partner negosiasi. Tuhan hanya menjadi partner, tetapi kita tidak melihat bahwa Tuhan itu sebenarnya adalah mentor kita. Karena itu mengapa manusia itu sulit menikmati perjalanan. Dia lebih suka menjadikan Tuhan sebagai partner negosiasinya, bukan sebagai mentornya. Lalu yang terakhir itu melihat tujuan akhir, bukan apa proses. Ya, seperti yang saya telah katakan pada awal tadi bahwa hanya melihat tujuan. Nah, ada satu quotes yang saya sangat suka yang disampaikan oleh Deddy Corbuzier, itu dibilang orang yang berlari hanya untuk mencapai tujuan akhir akan kalah kepada orang yang suka dengan lari. Ada yang tahu maksud ini? Ya. Jadi dikatakan di situ orang yang berlari untuk mencapai tujuan, artinya dia hanya berfokus kepada tujuannya. Tetapi kalau yang kedua, orang yang kedua menyukai lari tersebut, mau dia lari kayak gimana, ya dia tetap melakukannya karena dia suka, ya kan? Ketika orang pertama ini yang bertujuan untuk mencapai tujuan itu, ada kendala di perjalanan, gitu kan? Dia mau lari itu capek, berjalan sama Tuhan itu capek, nggak mau lah, ngapain juga sih gereja, gitu kan? Malam-malam ngabisin bensin, ngabisin duit, ya kan? Ngapain juga? Kan? Dia tidak menikmati, ya kan? Dia tidak mengetahui bahwa pengorbanan Yesus di kayu salib itu begitu luar biasa. Dia hanya melihat yang penting saya masuk surga, ya kan? Yang penting saya percaya, saya beriman, maka saya akan masuk surga. Enak banget. Kalau Tuhan pengen bilang, enak banget hidup lu, ya kan? Cuma dengan percaya, ya kan? Kalau gitu Tuhan bisa dong seharusnya, ya kan, tidak mengorbankan dirinya di kayu salib. Kalau misalnya dia mengatakan hal tersebut. Boleh lanjut, Cas? Maka apa dampak hidup yang terburu-buru sampai, ya kita mengetahui bahwa kita pasti selalu ingin mencapai tujuan kita. Saya menulis menjadi 4, ya. Sukacita hanya akan timbul ketika sampai tujuan. Nah, itu dia. Kesenangan kita atau kebahagiaan kita hanya akan timbul ketika sampai tujuan. Yang menjadi permasalahannya adalah jika belum sampai, maka tidak ada sukacita. Nah, begitu juga dengan kehidupan orang Kristen. Ketika kita tidak mencapai keinginan hidup kita, ketika kita tidak mencapai surga tersebut, ya, kita tidak mencapai tujuan-tujuan sukses hidup kita, maka sukacita itu tidak ada. Tetapi dari Mazmur 16 ayat 11 tadi dikatakan, di hadapanku sukacita berlimpah-limpah. Karena hadirat Tuhan, karena kehadiran Tuhan, maka sukacita kita berlimpah-limpah. Pelayanan ibadah hanya batu pijakan menuju surga, bukan untuk meninggikan Allah. Hal ini terus saya
Saya ulang karena sangat banyak kehidupan orang Kristen di sana yang datang ke gereja atau mungkin datang beribadah bukan untuk meninggikan Allah itu sendiri, tetapi hanya untuk mencapai surga. Nah, sebagai contoh, ketika ayah saya memberikan saya sebuah, katakanlah sepeda, kamu boleh dapat sepeda ini ketika kamu ranking 1, ranking 2, ya kan? Nah, maka kamu harus rajin belajar. Artinya ketika hal itu dikatakan, maka saya akan fokus dengan belajar dan saya ingin mencapai dan mendapatkan sepeda tersebut. Nah, tetapi yang seharusnya diberitahu adalah apa sih bagusnya belajar itu? Apa sih yang kita dapetin dari belajar? Kenapa sih kita harus belajar? Apa yang membuat kita bertumbuh dari belajar tersebut? Apa insight baru yang kita dapatkan dari belajar? Sebenarnya tidak salah, tidak menjadi masalah motivasi-motivasi tersebut. Tetapi kesadaran akan hal itu harus diberitahu juga. Nah, lalu dampak yang tadi itu adalah menganggap hidup adalah penderitaan, bukan proses menentukan diri. Ketika orang berpikir bahwa tentang tujuan akhir yang hanya surga, hanya mencapai kehidupan kekal supaya saya bisa diangkat segala macam, dia tidak melihat bahwa sebenarnya kehidupan itu adalah proses untuk mendewasaan diri. Ketika Tuhan menegur kita dalam setiap kehidupan kita, baik itu dengan nasihat atau mungkin kejadian-kejadian yang terjadi dalam kehidupan kita mungkin tidak akan peka, karena kita menganggap hidup itu adalah penderitaan dan itu hanya ruang tunggu, ya kan? Kita tidak menjadi peka akan sekeliling kita tidak menjadi peka akan kehidupan kita. Ada satu buku yang sangat saya suka, itu novel dari luar negeri tapi itu sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Bapak Ibu bisa cari judulnya, itu Sang Alkemis. Itu yang ditulis oleh Paulo Coelho. Di situ itu berbicara tentang bagaimana seorang gembala yang mencoba untuk berkeliling dunia untuk mencapai sebuah harta, Lalu dia berkeliling di dunia, sudah sampai ke Persia, sudah mencapai ke Mesir, ya kan? Dan banyak sekali tempat yang dia kunjungi. Dia meninggalkan domba-dombanya dijual untuk bisa berkeliling dan juga mencari harta tersebut. Tetapi pada ujungnya hartanya itu tidak ditemukan. Harta yang dia impikan. Jadi kita flashback dulu ke awal. Di ceritanya itu si anak gembalanya ini, dia itu bermimpi bahwa dia akan mendapatkan sebuah harta. Nah, tetapi dia harus mencari harta itu di mana, ya kan? Nah, tetapi lalu dia mencari, dia berkeliling sampai bertahun-tahun, sampai dia melewati pada pasir segala macam. Lalu akhirnya ujungnya dia tidak mendapatkan apa-apa. Ketika dia pulang ke kampung halamannya, lalu dia berpikir, harta apa yang dia dapatkan sebenarnya? Ketika dia pulang, ternyata dia telah memiliki banyak hal yang dia dapat, baik pengalaman. Lalu yang dulunya dia mungkin menjadi seorang yang pemarah, menjadi lebih bijak lagi. Lalu yang ketiga, ketika anak tersebut yang dulunya mungkin sangat boros, tapi dia belajar hemat selama perjalanan. Lalu dia berpikir bahwa ternyata perjalanan itu adalah hartanya tersebut. Dan terkadang kita hanya melihat kepada hartanya tersebut, gitu. Tapi kita tidak melihat perjalanan apa yang Tuhan berikan, sehingga itu memberikan sukacita yang sejati dalam hidup kita. Boleh lanjut, terus? Maka di sini dikatakan the journey makes a fool joy. Perjalanan itu membuat kita itu lebih sukacita. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Yang pertama, perjalanan itu membentuk ketaatan yang teruji. Ya, ketika perjalanan itu tidak mulus, ketika perjalanan untuk hidup dengan benar di hadapan Tuhan, maka ketaatan itu menjadi lebih teruji lagi.
Ketika kita diperhadapkan dengan, tolong dong Joy, bisa kali ini pakai sinte dikit-dikit mah. Ada yang tahu sinte? Sinte itu ganja sintetis. Jadi dalam kehidupan remaja itu sangat banyak hal-hal seperti ini, terutama yang membuat kecenderungan kepada narkoba. Jadi ada beberapa teman saya yang dulu pernah nawarin, bisa aja sinte mah. Tipis-tipis aja. Ketika kita mengatakan ya, boleh lah, Tuhan juga ngerti. Ini pakai nih pil kuning sama tramadol. Teman saya ada juga yang pakai, pernah nawarin sama saya. Ketika kita tidak melihat perjalanan itu sebagai maksud Tuhan, maka kita mungkin akan goyah. Lalu yang kedua, perjalanan itu membuat kita mengenal maksud Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa ketika kita hanya berfokus kepada tujuan akhir, kita tidak peka akan maksud Tuhan. Saya selalu melihat bagaimana sekitar saya itu bereaksi. Jadi dalam buku si Sang Alkemis itu dia bilang bahasa dunia itu sama dengan bahasa Tuhan. Nah, apa yang dimaksud dengan bahasa dunia itu? Ketika kita melihat sekeliling kita atau mungkin dampak dari sebuah kejadian tersebut, maka kita akan berpikir, oh ternyata ketika saya tidak mendapatkan hal tersebut, Tuhan punya maksud lain. Jadi Tuhan itu selalu mengerti. Tapi terkadang kitanya aja yang nggak ngeh. Lalu yang ketiga itu, perjalanan itu mempererat hubungan dengan Tuhan. Ya. Ketika kita sedang mengalami sebuah kondisi yang tidak memungkinkan dan kondisi yang tidak sesuai dengan keinginan kita, maka kita akan lebih intim lagi kepada Tuhan. Lalu yang keempat, perjalanan itu merupakan proses pendewasaan. Jadi ada satu kalimat itu yang dibilang apa ya, long life learning ya kalau nggak salah itu. Apa ya bahasa Inggrisnya itu, belajar itu sepanjang masa ya kan ya. Jadi belajar itu adalah sepanjang masa. Jadi bukan hanya di sekolah saja, tapi kita harus belajar tentang kehidupan kita. Ketika kita ketika kita merasakan yang namanya lapar. Ini saya cerita sedikit bahwa ketika dulu saya SMK gitu, jadi beberapa uang buat klinik itu yang saya kerja itu saya pakai buat bayar uang sekolah, dan kadang itu kan kayak pas-pasan banget gitu, cuma ada sekitar 5.000, 10.000, dan saya sudah merasakan bagaimana ternyata gini ya rasanya perut kita kosong gitu. Katakanlah seperti itu. Nah, lalu ketika ada teman saya yang sedang tidak bawa uang atau mungkin sedang tidak ada duit, tidak membawa bekal juga, saya duduk di sampingnya dan saya bilang, ayo kita makan, padahal di dompet saya atau di saku saya cuma ada goceng. Jadi ketika kita merasakan hal yang mungkin tidak mengenakan bagi kita, kita menjadi lebih tahu bahwa seharusnya hal ini tidak dirasakan oleh orang lain, dan kita mengerti yang namanya rendah hati. Makanya itu disebut perjalanan merupakan proses pendewasaan. Dengan hal-hal tersebut membuat kita lebih bersyukur, percaya, menghargai, dan juga menghargai anugerah Tuhan. Itu semua merupakan sukacita yang sejati. Jadi bukan karena kita tidak mencapai sebuah tujuan tersebut sehingga kita tidak mendapatkan atau merasakan sukacita. Tapi ketika kita melihat perjalanan, menghargai perjalanan, belajar dari perjalanan yang kita lewati, maka sukacita itu akan timbul. Boleh lanjut, Dok? Nah, Yesus itu juga telah mengajarkan kepada kita bagaimana menikmati perjalanan, layaknya seperti Yesus. Yesus itu tidak terburu-buru. Mari kita buka Alkitab kita pada Matius 9 ayat 35.
Saya bacakan Matius 9 ayat 35, demikianlah firman Tuhan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Puji Tuhan. Haleluya. Ya. Dalam ayat ini dikatakan bahwa Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Apakah Tuhan terburu-buru untuk datang ke Golgota untuk menyelesaikan tujuan akhir yaitu disalibkan? Tapi di sini dikatakan Tuhan berkeliling. Tuhan tahu perjalanan tersebut harus memberikan dampak yang baik. Yesus tidak terburu-buru. Bahkan dia mengatakan di sini, ia mengajar dan dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil, sekaligus juga melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Perjalanan yang ia lewati dalam kehidupan Yesus tidak berfokus hanya kepada yang penting saya mengampuni atau menebus umat manusia yang berdosa. Kalau misalnya pikiran Tuhan, ya udah, tujuan saya yang penting adalah untuk menebus umat manusia yang berdosa, mungkin Tuhan tidak akan berkeliling, mungkin Tuhan tidak akan mengangkat murid-muridnya sampai 12, ya kan? Lalu yang kedua itu Yesus menikmati perjalanannya. Lukas 19 ayat 1 sampai 10 itu bercerita tentang si Zakheus, ya kan. Kalau misalnya kita berpikir seorang Yesus, ya kan, seorang raja di atas segala raja, tapi dia mau sama seorang pemungut cukai yang dimana notabene itu berdosa, ya kan? Kalau dia tidak menikmati perjalanannya, maka mungkin dia akan melewati dan mungkin nggak bakal berkunjung kepada rumahnya gitu, nggak akan berkunjung. Tapi yang dilakukan Yesus adalah dia berkunjung ke rumah Zakheus, ya, dan sehingga akhirnya si Zakheus ini dia bertobat. Lalu yang ketiga, Yesus tidak khawatir. Matius 6 ayat 34. Ayat ini sangat sering kita dengar, dan ketika kita khawatir, kita pasti teringat akan ayat ini. Matius 6 ayat 34 itu dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya, kalau dari perikop ini bicara tentang kekhawatiran, ya kan? Kalau misalnya kita menjadi Yesus gitu, coba kita posisikan kita jadi Yesus. Orang mana yang gak khawatir kalau di akhir hidupnya bakal disiksa? Dia kan tahu kan akhir hidupnya itu bakal disalib. Tapi dia nggak khawatir, dia ngomong bilang, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Gila, sangat keren sih kalau menurut saya. Tuhan mana yang udah tahu tujuan akhir hidupnya untuk menebus umat manusia dengan disalib, tapi dia bilang sama semua orang, jangan kamu khawatir, gak usah khawatir. Disitulah sebenarnya Tuhan sedang mengajarkan kita bagaimana menikmati perjalanan hidup. Tuhan telah memberikan kita contoh. Dan terakhir, tidak obses pada tujuan terakhir, tidak terobsesi untuk menyelesaikan tujuan akhir. Mungkin dia bisa bilang sama Bapak, Tuhan tolong dong dipercepat aja disalibnya gitu. Tuhan tolong dong dipercepat aja supaya saya ini cepat mati disalib, supaya umat manusia itu tidak berdosa kembali gitu, supaya diampuni. Tapi Tuhan tetap, Tuhan berkeliling, Tuhan melayani, Tuhan menyebarkan Injil, menyebarkan firman Tuhan. Dia menikmati perjalanan yang telah dilewati. Ini kalau saya mah, ayo udahlah, cepet-cepet aja gitu. Tahu ujung-ujungnya bakal sakit, bakal menderita kan. Tapi Tuhan mau mengajarkan bagaimana kita menikmati perjalanan hidup kita. Bagaimana Tuhan mengajarkan bahwa kita itu tidak harus khawatir. Bukan berarti kita tidak peduli ya, itu beda. Nah, kita tidak perlu khawatir. Kita harus menikmati perjalanan hari ini. Saya suka banget tuh sama seorang ustadz gitu ya. Dia itu penulis juga. Dia bilang orang yang cemas itu adalah ketika dia berpikiran hal yang buruk akan masa depan, ya kan?
orang yang tidak bisa move on atau mungkin terus terpikirkan akan pengalamannya, bagaimana ya kalau dulu aja saya ini bisa begini, maka besok-besok bisa begini. Maka orang itu tidak akan datang yang namanya damai sejahtera. Nah, yang terakhir itu adalah ketika seseorang itu sudah menikmati dan melihat tentang hari ini, detik ini, saat ini juga, dan merasakan bahwa Tuhan itu tetap baik sampai hari ini, maka dia tidak menjadi cemas dan dia akan menjadi bahagia dan damai sejahtera bersama dengannya. Mungkin orang ini ustadz gitu, tapi saya suka sama kalimat dan juga pola pikirnya. Dan Tuhan Yesus telah memberikan teladan kita akan hal itu. Lantas bagaimana dengan kita? Boleh lanjut terus. Nah, dalam kehidupan sehari-hari yang kita harus lakukan adalah bersuka cita karena hadirat Tuhan, bukan hanya tujuan semata. Saya nanti maulah bersuka cita sama Tuhan, bernyanyi, bergembira. Yang penting saya udah doa sama Tuhan supaya dapat mobil. Hanya sebagai tujuan. Sukacitanya bukan karena hadirat Tuhan, bukan karena kehadiran Tuhan di dalamnya. Lalu yang kedua, mengucap syukur dalam segala hal. Ketika kita mulai menerima, kita bisa mengucap syukur akan apa yang terjadi dalam kehidupan kita, maka hidup itu kita bisa mulai menikmati. Lalu yang ketiga, tinggal dalam naungan Tuhan, bukan tekanan, karena hanya fokus pada tujuan. Ya. Jadi dalam Mazmur 16 ayat 11 tadi yang di kalimat terakhir kalimat kedua dikatakan, di hadapanmu sukacita berlimpah-limpah. Jadi di hadapan Tuhan itu sukacita berlimpah-limpah. Dan ayat terakhir di Mazmur 16 ayat 11 itu dikatakan, di tangan kananmu nikmat senantiasa. Jadi di tangan kanan itu seperti yang saya sudah katakan tadi, di naungan Tuhan, perlindungan Tuhan, maka kita akan senantiasa untuk tetap sukacita, nikmat. Itulah sebenarnya yang diinginkan Tuhan dalam setiap hidup kita. So, kesimpulannya adalah Bapak Ibu sekalian, kita tidak akan bisa menikmati perjalanan karena mata kita hanya tertuju pada tujuan akhir, bukan kepada Sang Empunya tempat tujuan tersebut, yaitu Allah. Kita mengganti fokus kita bukan hanya berfokus kepada tujuan akhir kita, tetapi kita mau melihat bahwa kita harus datang kepada Sang Empunya tempat tujuan tersebut, yaitu Allah sendiri. Maka demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini.